Halo, Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Hari ini kita akan belajar mengenai soal SKB atau PPK Sejarah. Sebelum belajar, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini. Oke, langsung aja ya. Untuk soal yang pertama. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut. Oke, baik teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah perubahan-perubahan dan kejadian-kejadian. Oke, sejarah menurut para ahli. Menurut Collingwood, sejarah adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah sesuatu atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau membangun kembali masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah ialah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Menurut Moali, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dan menurut ilmu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. Baik, di sini udah jelas ya teman-teman. Yang ditanya tadi tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian serta peristiwa. Sehingga jawaban soal nomor 1 ialah D, menurut Muhammad Ali. Oke, soal kedua. Salah satu hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia adalah sarkofagus, dengan ciri utamanya adalah titik-titik. A. Berbentuk tugu. B. Terbuat dari tembaga. C. Ditemukan di daerah pantai. D. Fungsinya untuk kuburan. E. Bermanfaat untuk meja persembahan. Di sini yang ditanya ialah sarkofagus ya teman-teman. Oke, apa itu sarkofagus? Sarkofagus merupakan peti kubur yang terbuat dari batu. Kalau kita perhatikan bentuk-bentuk sarkofagus yang ditemukan di Bali, maka tampaklah bahwa ada suatu sistem yang mengikat teknik pembuatan benda-benda ini. Sistem ini berhubungan dengan penguburan mayat yang menggunakan keranda-keranda batu atau sarkofagus. Jadi, sarkofagus itu gunanya untuk penguburan mayat. Jadi untuk jawaban soal nomor 2, jawabannya ialah D, fungsinya untuk kuburan. Soal nomor 3, perhatikan tahapan berikut ini. 1. Heuristik. 2. Pengumpulan data. 3. Verifikasi. 4. Interpretasi. 5. Historiografi. Dari data di atas, tahapan penelitian sejarah yang benar ialah ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 3, 1, 4, 5. C. 1, 2, 5, 4, 3. D. 2, 3, 1, 4, 5. E. 2, 1, 3, 4, 5. Di sini jelas ya teman-teman, yang ditanya itu tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah sendiri ialah 1. Pengumpulan data. 2. Heuristik. Ketiga, verifikasi. Keempat, interpretasi. Kelima, historiografi. Jadi, soal nomor 3 jawabannya ialah yang E. 2, 1, 3, 4, 5. Kemudian soal nomor 4. Peristiwa perjuangan bangsa Indonesia melalui perang melawan Belanda yang menjadi perhatian dunia internasional termasuk PBB, bahkan mampu mengubah sikap negara superpower Amerika Serikat, telah menjadi bukti perjuangan militer dan diplomasi bangsa Indonesia efektif berhasil. Peristiwa yang dimaksud adalah A. Peristiwa Bandung Lautan Api. B. Agresi militer Belanda 1. C. Agresi militer Belanda 2. D. Pertempuran Puputan Bali. E. Pertempuran 5 Hari Semarang. Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda untuk kembali menduduki Indonesia.
Tetapi setelah agresi militer 2 berbalik mendukung Indonesia, bahkan PBB. Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada 24 Januari 1949 sebagai reaksi terhadap agresi militer Belanda II, sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia Afrika dalam pertemuan di New Delhi, India. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi. Di sini jelas ya teman-teman, peristiwa yang dimaksud adalah agresi militer Belanda II, yakni jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 5. Tujuan dilaksanakan sistem ekonomi gerakan benteng yakni A. Memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi dapat bersaing. B. Menghindari persaingan antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. C. Membatasi masuknya pengusaha swasta asing ke Indonesia. D. Meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa negara. E. Mengembangkan peranan orang Indonesia dalam sektor ekonomi. Oke, apa itu gerakan benteng? Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membentuk kelang pengusaha pribumi. Pribumi sendiri ialah orang asli Indonesia. Jadi, soal nomor 5 jawabannya ialah yang E, mengembangkan peranan orang Indonesia dalam sektor ekonomi. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman belajar kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam tes kebidanan atau profesional sejarah. Dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.